Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 3, mata kuliah manajemen proyek. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek charter dan WBS dari proyek kami yang berjudul Pengembangan Sistem Pemantauan Ruangan Gedung Labtek 6 ITB. Nama saya Ska, beserta rekan saya yang lain, yaitu ada Arif, Reza, dan Kaisan. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan dalam pemantauan penggunaan energi seperti AC, pencahayaan, dan peralatan laboratorium, serta sistem keamanan ruangan yang masih bergantung pada sistem kontrol manual. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem terintegrasi berbasis teknologi digital dan IoT yang mampu memberikan pemantauan secara real-time, kendali jarak jauh, serta pencatatan data untuk analisis keberlanjutan. Dengan mengangkat studi kasus gedung Labtek 6, proyek ini menjadi model penerapan smart building di lingkungan kampus untuk mendukung efisiensi energi sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Supaya proyek dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai yang kita harapkan, kita bisa membuat proyek charter. Proyek charter terdiri dari 7 hal. Pertama, tujuan proyek dan dasar bisnis, kemudian manajemen proyek dan wewenang, yang ketiga persyaratan produk, yang keempat rencana kegiatan, yang kelima stakeholder kunci, yang keenam asumsi dan kendala, dan yang ketujuh adalah otorisasi proyek. Yang pertama, tujuan proyek dan juga dasar bisnis. Tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan sistem pemantauan ruangan secara terpusat untuk memantau penggunaan ruangan, serta membantu meningkatkan keamanan ruangan pada gedung Labtek 6 ITB. Dengan adanya sistem ini, penjaga ruangan dapat dimudahkan dengan cara sistem penguncian yang terpusat dan juga dapat mengoptimasi penggunaan energi pada pendingin dan juga pencahayaan ruangan. Lalu, untuk peran manajer proyek dan juga wewenangnya adalah mengatur jadwal dan alokasi tugas pada proyek ini, lalu mengelola anggaran proyek yang telah disetujui, membuat keputusan, dan juga berkomunikasi langsung dengan seluruh stakeholder. Sementara itu, untuk proyek yang kami kerjakan, kita memiliki beberapa syarat, yaitu sistem harus memantau kondisi ruangan, yaitu seperti penguncian, lampu, AC, dan juga siapa yang menggunakan ruangan tersebut, dan juga proyek ini harus memiliki dashboard terpusat, baik itu berupa PC ataupun berupa aplikasi pada komputer ataupun handphone. Lalu, sistem ini juga harus memiliki kemampuan kendali jarak jauh, karena pada sistem ini ditempatkan pada satu ruangan penjaga, dan juga sistem tersebut dapat mengunci atau mengatur semua ruangan yang ada di lantai 6, dari lantai 1 hingga lantai 4. Selain itu, sistem ini juga harus memiliki sistem keamanan sehingga tidak sembarang orang dapat mengendalikan ruangan yang ada di lantai 6 ITB. Selanjutnya untuk nomor 4, rencana kegiatan, kita memiliki anggaran 45 juta dengan durasi proyek dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan dari tanggal otorisasi dengan ruang lingkup yang termasuk pemasangan sensor, instalasi perangkat keras, instalasi perangkat lunak dashboard, dan pelatihan untuk staf teknis. Yang tidak termasuk ruang lingkup kita adalah penggantian peralatan, misalnya AC lama, lalu perbaikan infrastruktur listrik yang ada, dan berpasang sistem ke gedung lain. Selanjutnya untuk stakeholder kunci, kita memiliki penyandang dana sponsor, yaitu Dekan Fakultas Teknologi Industri. Keempat, penentu persyaratan, tim sarana prasarana fakultas, staf pengelola gedung. Bangunan akhir, yaitu penjaga ruangan Labtek 6, lalu pelaksana, tim proyek sistem kontrol terpusat Labtek 6. Dan terakhir, regulator, yaitu divisi K3L, keselamatan kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya untuk keenam, asumsi dan kendala, constraint. Yang pertama, asumsi. Dana proyek yang disetujui akan tersedia sesuai jadwal. Kedua, tidak ada perubahan besar pada struktur gedung selama proyek berlangsung. Infrastruktur jaringan Wi-Fi di gedung Labtek 6 memadai untuk perangkat IoT. Untuk kendala, jadwal proyek tidak boleh mengganggu kegiatan perkuliahan, lalu anggaran tidak boleh melebihi batas yang disetujui, dan sistem harus dapat beroperasi dengan perawatan listrik yang sudah ada. 7. Otorisasi proyek. Dengan tanda tangan di bawah ini, proyek ini resmi diotorisasi, disetujui oleh sponsor proyek, Profesor Dr. Prakoso ST, MM, PhD, 30 September 2025, ditugaskan kepada Project Manager Radityo Arif Wicaksono pada tanggal 30 September 2025. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke Work Breakdown Structure atau WBS. WBS sendiri merupakan salah satu metode pengelolaan proyek dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terstruktur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tanggung jawab tim lebih jelas, alur kerja lebih teratur, dan juga memudahkan pengawasan proyek. Baik, dapat dilihat di level pertama, tujuan utamanya adalah pengembangan sistem pemantauan ruangan di gedung Labtek 6 ITB. Kemudian di level kedua, WBS dipecah menjadi 5 kategori besar, yakni manajemen proyek, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengadaan dan instalasi, serta pengujian, pelatihan, dan penutupan. Lalu pada level ketiga, setiap kategori yang di level kedua dijabarkan menjadi lebih detail. Misalnya pada manajemen proyek mencakup jadwal, anggaran, dan komunikasi. Lalu analisis kebutuhan meliputi audit energi, keamanan, hingga kebutuhan dashboard. Lalu perancangan sistem mencakup arsitektur, software, dan keamanan. Kemudian untuk pengadaan dan instalasi mencakup perangkat, konfigurasi, serta integrasi. Dan terakhir tahap pengujian hingga evaluasi penutupan proyek. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.